Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Karena berkat rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk dapat merasakan nikmatnya hidup di dunia hingga saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah singkat mengenai dampak pandemi terhadap ekonomi Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa di tahun ini dunia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Tak terkecuali oleh negara tercinta kita, negara Indonesia, juga ikut merasakan dampak dari pandemi ini. Berdasarkan data yang ada, COVID-19 di Indonesia mulai masuk pada awal Maret tahun 2020. Di masa pandemi ini mulai mengalami berbagai macam perubahan-perubahan dalam kehidupan kita, mulai itu dari aspek kehidupan sosial, terutama kesehatan, dan tak terkecuali di aspek ekonomi Indonesia. Berbagai dampak atau contoh dampak yang berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia seperti banyaknya tempat-tempat umum yang mulai dibatasi untuk dikunjungi, baik itu dari rumah makan, tempat-tempat hiburan seperti bioskop maupun tempat-tempat wisata alam, yang dimana biasanya mereka mendapati banyak pengunjung setiap harinya atau setiap tahunnya. Namun akhir-akhir ini mereka mengalami penurunan pengunjung akibat adanya batasan-batasan yang pemerintah berikan kepada kita untuk tetap berada di rumah dan saling menjaga kesehatan. Nah, sehingga ketika tempat-tempat umum seperti ini mulai mengalami penurunan wisatawan atau pengunjung, dapat mengakibatkan penurunan pendapatan mereka pula, sehingga ekonomi Indonesia akan mengalami penurunan dari masa-masa sebelumnya. Kemudian dampak lainnya seperti yang telah termuat di berbagai media cetak maupun media sosial, bahwa telah terjadi PHK besar-besaran atau pemecatan karyawan-karyawan, baik itu dari perusahaan kecil hingga perusahaan besar, yang dimana akibat dari pemecatan karyawan-karyawan ini menyebabkan banyak warga Indonesia mengalami atau kehilangan pekerjaan mereka, sehingga hal ini juga dapat berdampak kepada ekonomi masyarakat kita, yang dimana misalnya ketika karyawan yang dipecat ini adalah kepala keluarga dari sebuah keluarga, maka akan membuat ekonomi keluarga mereka menjadi berantakan dan amburadul. Nah, selain dua contoh yang saya sebutkan tadi, ada masih banyak lagi dampak-dampak ekonomi yang dirasakan selama masa pandemi ini. Contohnya juga meningkatnya jumlah kemiskinan dan nilai tukar rupiah yang saat ini semakin mengalami penurunan. Nah, dari berbagai dampak yang kita rasakan, apa yang dapat kita ambil hikmahnya? Yang pertama, kita harus ingat bahwa Allah
telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan membebani hambanya melebihi batas kemampuan dari hambanya tersebut. Sehingga masa pandemi ini adalah masa yang seharusnya memberikan kita banyak hikmah dan dapat membuat kita menjadi semakin kreatif untuk membuat usaha-usaha, sehingga dampak-dampak yang tadi tidak dapat atau tidak mempengaruhi kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, hikmah yang bisa kita ambil bahwa Allah telah menjelaskan bahwa apabila kita ditimpa musibah, maka hal yang harus kita lakukan adalah bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Selain dengan bersabar, hal yang harus kita lakukan adalah tetap melakukan ikhtiar atau usaha-usaha sehingga pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.